Selamat siang. Hari ini saya akan membawakan market review untuk penutupan perdagangan minggu kemarin ya di tanggal 19 Juni 2020. Transaksinya lumayan oke ya. IHSG sempat naik dan masih bergerak sideways di atas selendang. Walau begitu, asing masih membukukan net sell ya. Hari ini kembali cukup masif ya, minus 653,5 miliar. Cukup dalam ya, berarti akumulasi perdagangan minggu ini asing total sudah keluar 5 triliun 611,9 miliar. Wow, nggak main-main ya dalam satu minggu ini asing keluarnya. Tapi walau begitu bertahan nih di atas selendang nih. IHSG bertahan di atas selendang. Kalau saya lihat IHSG belum keluar dari zona downtrendnya, jadi waspadai untuk koreksi, ada kemungkinan bisa lanjut koreksi lagi gitu ya. Dan saya lihat level 5000 sebagai level resisten dari IHSG. Saya akan ulas sedikit sinyal beli yang nampak di perdagangan hari Jumat kemarin. Tepi oke ya, dia rebound di atas selendang dan di atas skyline, tapi saya lihat tepi masih bergerak sideways ya, masih bergerak sideways. Jadi ini hanya untuk trading pendek. Level jual di level 5300 lah saat ini, sekitar situ. Jadi coba nanti kita antisipasi untuk jangka trading short term dulu aja karena ini posisi masih sideways ya, masih sideways. Lalu ada Kalbe. Bagaimana dengan Kalbe? Kalbe cakep ya, rebound dari V-line dan sekarang ada di atas selendang juga, masih sideways juga. Saya lihat Kalbe kalau bisa di atas 1500 baru aman ya, masih baru aman untuk lanjut uptrend. Pada dasarnya ini lagi uptrend ini, yang mana kita belum lama ini selendang sudah golden cross terhadap V-line dan ini menyusul skyline pun kelihatannya ada potensi untuk golden cross. Jadi saya lihat Kalbe Pharma boleh layak hold ya. Coba kita lihat weekly-nya, weekly-nya juga bagus ya. Weekly-nya mau naik ke atas V-line lagi nih, ini bagus nih ya. Ini cukup oke untuk di hold nih Kalbe Pharma. Ini salah satu saham defensif ya, perusahaan dengan fundamental yang juga sangat bagus menurut saya. Lalu Kabak ini gorengan, ini Kabak ini masih IPO ya, baru IPO dan gorengan, dan saya lihat ya salah perdagangan saat ini masih uptrend tapi transaksinya juga kecil ya. Kita lihat masih belum belum ini, pada dasarnya sih uptrend sini. Transaksinya kecil tapi ini non liquid, hati-hati aja dengan Kabak ya. Gudang garam. Ya, gudang garam mantul dari skyline, sekarang selendangnya tipis ya. Nah, kalau selendang tipis ini bagaimana? Ini nyaris nggak ada tahanan kalau saya bilang, jadi gampang jebol, hati-hati ya, gampang jebol. Dia di atas V-line lah baru oke. Saat ini dia sideways panjang nih di sini nih. Hampir 2 bulan dia ada di sini-sini aja nih. Ya, 2 bulan lebih kayaknya malah. Dari sejak April. Excel. Nah, Excel minggu depan kita lihat apakah mampu breakout 2810. Kalau bisa ini bagus nih. Ini berpotensi, selendang berpotensi golden cross V-line dan diikuti dengan skyline juga. Ini oke, layak hold. Jadi layak hold ya. Saya lihat ada Kalbe dan Excel layak hold ya. Coba Indofood. Indofood juga selendang mau golden cross dengan skyline ini. Saya lihat bisa berpotensi ini. Ini kayaknya juga saham-saham defensif dengan valuasi yang cukup bagus saya lihat dan lumayan oke nih kayaknya nih ya. Lumayan oke. Nanti coba kita lihat ke depan, beberapa waktu ke depan.
Lalu ada United Tractor, ISAT. Nah, United Tractor ini mau bagi dividen ini United Tractor ya. Tapi kayaknya udah deket-deket resisten. Yang mana saya lihat juga harga call juga ya masih belum bisa rebound lagi, belum naik lagi. Jadi tapi United Tractor sendiri sebenarnya salah satu saham yang lumayan bagus ya. Dia punya diversifikasi usaha yang banyak. Jadi mungkin bisa bisa jadi pijakan fundamental perusahaan yang bagus nih. ISAT nih bagus ya, sudah di atas V-line dan selendang juga mau golden cross. Saya masih hold di saham ini ya, saya masih hold. Level 2450 rasanya jadi supportnya dia nih saat ini. Kemarin sempat jadi resisten dan sekarang jadi supportnya 2450. Boleh diperhatikan untuk ISAT. Bank BRI, yang hold ini saya bahas dulu deh. Bank BRI. Bank BRI juga oke nih, ya tertahan di areal supportnya. Boleh beli nggak ini? Kalau saya bilang saat ini mungkin areal boleh dikumpulin ya sekitar 2.900-an sampai di level 3.000-an itu boleh belanja ya. Untuk BRI itu rasanya nyaman untuk belanja. Karena dia ada range-nya sekitar 2.900 sampai 3.000-an itu ada range ya. Masuknya bertahap saja, masuknya bertahap ya untuk BRI. Oke, sekalian aja saya ulas itu yang tadi saya lihat dari trading ideas-nya kita ya. Saya ulas pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Pertama TechPit, tadi TechPit sudah saya bahas. Kedua ICBP. Oke, tadi harusnya kalau bahas Indofood, saya harus bahas ICBP juga ini sekalian. ICBP juga sama nih, posisi masih downtrend, belum ada tanda-tanda rebound. Tapi saya lihat potensi untuk rebound juga cukup besar. Tapi market masih wait and see terhadap perusahaan ini. Karena perusahaan ini baru saja mengakuisisi suatu perusahaan yang bernama Pine Hill ya, itu cukup besar ya, giant, jumbo. Ya, yang mana orang ragukan karena otomatis beban ICBP jadi meningkat, beban hutang meningkat ya, beban cost meningkat. Yang kedepannya bisa aja berpotensi untuk mengurangi pendapatan dari ICBP. Tapi saya lihat itu adalah peluang untuk ekspansi bagi ICBP. Jadi dengan mengakuisisi Pine Hill diharapkan ICBP bisa menguasai pangsa pasar yang lebih luas di internasional ya. Jadi kedepannya saya yakin Pine Hill pun pasti adalah perusahaan yang sangat bagus ya, bonafit ya. Dia membukukan profit juga dan saya bilang ini adalah salah satu hutang yang produktif menurut saya karena ICBP bisa bayar cicilan untuk hutang untuk pembelian Pine Hill ini lewat profit yang didapat dari Pine Hill. Jadi sebenarnya ini ya potensial. Jadi nyari ya mungkin akan berkurang sedikit tapi saya yakin tidak akan mengganggu kinerja dari ICBP itu sendiri. Jadi ICBP ini masih layak untuk diserok. ICBP ini juga salah satu emiten yang layak untuk ditabung ya, untuk ditabung. Kenapa? Karena pada dasarnya ini saham ini adalah saham dan fundamental yang baik. Coba kita lihat weekly-nya. Weekly-nya ya ini masih posisi masih terlihat masih di downtrend ya. Nah, masih di downtrend. Nah, belum membentuk higher high, masih higher low ya. Yang dimaksud ini lower high maksud saya. Ini high-nya lebih rendah dari yang ini. Ini pun sama nih, lower high, lower high. Nah, ini pun malah lebih lower lagi ya. Jadi ini baru oke kalau dia bisa breakout garis ini sebenarnya. Untuk sekarang saat ini lebih untuk ya trading jangka pendek dulu lah, trading jangka pendek. Short term to medium term strategy di ICBP ya. Kalau monthly-nya sih masih tertahan di V-line ya. Kalau dia di atas skyline masih udah mulai oke untuk buy ya. Yang mulai oke untuk buy. Adaro. Adaro ini ikut harga call dia. Nah, dan saya lihat transaksinya cenderung semakin berkurang ya. Nah, ini volumenya semakin turun, smart volumenya
dan asing juga semakin jualan. Saya cenderung kurang suka dengan yang model panel 2 ini kayak gini. Hati-hati aja. Saya hindarin sih, kalau ada yang lebih baik, saya mending masuk yang lebih baik saja. INTP. INTP untuk jangka pendek juga, dan saya lihat transaksinya juga membaik. Nah, ini transaksinya membaik nih. Kita tunggu aja lonjakan smart volume ya. Kita tunggu lonjakan smart volume. Kalau bisa dia di atas harga selendang, di atas 12.750, mungkin INTP menarik ya untuk target ke 13.650 ini. 14.650 ini target INTP. Kalau bisa naik di atas 12.750. Medco. Sideways panjang Medco ini ya. Harga minyak juga masih penuh ketidakpastian. Saya lihat Medco masih belum oke nih. Breakout 500 baru oke nih Medco. Dan saya lihat saat ini Medco belum oke untuk masuk. Antam selama masih di jalurnya di atas selendangnya masih uptrend ya. Masih oke lah ini Antam. Saya masih hold Antam. Kemarin saya sempat masuk lagi di sini dan sekarang saya masih hold ya. Belum untung di Antam, tapi juga tidak rugi juga. Jadi ya saya hold aja dulu Antam. Pada dasarnya chartnya masih bagus ya. Antam masih bagus chartnya. Kalau lihat Antam sekalian bahasnya Inco ya, walaupun Inco ada di list yang paling agak bawah-bawah, tapi saya bahas di awal aja karena sekalian. Nah, Inco pada dasarnya juga tuh kelihatan kemarin mantul dari areal trendline ini ya, dan V-line dan selendang. Sebenarnya gini, orang ada beberapa yang bilang trendline itu sebenarnya kan nggak valid, memang nggak valid, dan saya lebih percaya dengan V-line skyline saya. Cuma trendline ini banyak yang gambar, banyak trader di luar sana khususnya yang berhubungan dengan market maker dan trading big, mereka masih banyak menggunakan yang teknik-teknik klasik ya, seperti menggambar garis, Fibonacci, dan lain sebagainya. Nah, jadi kita berusaha melihat dari kacamata mereka. Karena mereka jumlahnya jauh lebih banyak daripada kita yang kuantitatif trader. Jadi kita juga belajar untuk melihat dari kacamata mereka, supaya kita bisa tahu kira-kira arah pergerakannya kira-kira seperti apa. Dan buat kita jadi confirm dengan indikator-indikator yang ada di kita. Nah, dari sini kan kelihatan ternyata memang V-line selendang itu bisa korelasi, bisa bekerja baik dengan analisa klasik ya. Oke lah ini kok masih oke. Saya juga masih punya, masih tahan. Porsinya nggak banyak, tapi ya saya kepengen menguji aja, uji analisa aja. Cepin saat ini masih tertahan di area V-line. Kemarin sempat dibanting ya, ada beberapa emiten yang dibanting terkait dengan keluarnya aksi jual dari sekuritas Markwire. Kodenya RX ya. Jadi sempat bikin heboh karena tiba-tiba dalam satu hari jualan semua dan orang bertanya-tanya kenapa pada jualan, biasanya ada dua opsi biasanya. Opsi pertama, ada sesuatu yang membuat dia harus keluar gitu loh, dan biasanya itu berhubungan dengan ada investor yang mungkin menarik dana, itu satu. Kedua, biasanya ini kan related dengan ada yang dia lihat seperti kira-kira indeks ekonomi Indonesia kayak gimana, dan dia melihat itu mungkin memutuskan untuk dia mengurangi porsinya dia di Indonesia juga bisa. Markwire itu lebih ke asing ya, dia sekuritas dengan bendera asing. Tapi kita nggak usah terlalu bingung dengan itu, kita nggak usah terlalu
hmm, mencari why-nya. Kita ngapain pikir why-nya? Kita lebih baik mikir what to do-nya. Ketika kita ada lihat kondisi ini, terus kita apa yang kita harus lakukan gitu. Untuk itu, antisipasi kita bagaimana ya. Nah, itu pentingnya makanya kita menguasai technical analisa dan punya indikator-indikator trading yang kita bisa jadikan pegangan untuk kita bisa tahu action kita harus bagaimana. Mika kemarin sempat kode untuk serok juga ya, karena dia posisi mantul dari Skyline. Kemarin sempat oke ya, bagus ya ketika naik tuh, tapi ternyata closingnya bikin galau ya. Saat ini masih ada di area support ya, masih mantul di Skyline dan masih bertahan di V-line. Nah, pada dasarnya V-line itu memang, kenapa saya gambar V-line ini sebagai garis yang tebal ya, tebal dan tegas gitu ya, karena ini seperti resisten kuat ya, tembok tebal. Jadi kalau ada di atas V-line bagus ya, garis ini bisa kuat menopang, tapi kalau di bawah juga hati-hati karena belum tentu bisa dobrak ke atas. Itu Mika saat ini masih sideways, masih mencoba untuk naik ya, kita coba apakah bisa. Elsa mirip-mirip sama si Inco sebenarnya, dia related dengan oil ya. Walaupun sebenarnya dia lebih ke jasa pengeboran Elsa ini sebenarnya, nggak memperdagangkan minyak. Tapi entah kenapa kalau ketika oil naik dia jadi naik gitu loh. Walaupun sebenarnya nggak ada sangkut pautnya terlalu, nggak banget gitu. Mungkin lebih ke sentimen. Jadi contoh gini, kalau harga oil naik berarti jasa pengeboran order akan tinggi karena apa? Wah, orang akan order apa, ngebrol, drilling dan hasilnya akan dijual karena harganya lagi bagus gitu. Kira-kira paling seperti itu sih yang membuat Elsa jadi menarik kalau harga oil tinggi. SMGR, Semen Gresik. Semen Gresik masih sideways ya, masih sideways, dan saya lihat V-line masih menjadi resistan dan selendang jadi supportnya. Benteng terakhir ada di Skyline ya, kalau jebol Skyline jualan aja dulu. Barito Pacific nih kemarin juga salah satu emiten yang dibanding ya. Nah, kita lihat ini posisinya bagaimana terhadap V-line, masih tertahan dan sempat kemarin menguat sedikit, sayangnya kepentok resisten Skyline ya. Selendang ya, moga-moga hari Senin bisa bisa kembali naik ini, bisa rebound lagi. Oke, terus ada TPIA. Nah, TPIA ini di bawah selendang, sayangnya di bawah selendang itu yang buat saya kurang kurang oke ya kalau di bawah selendang itu ya. Kalau di atas selendang masih oke. Kalau di bawah selendang saya jadi kayaknya masih, sekali lagi saya bilang selendang itu adalah salah satu kriteria saya entry. Jadi candle itu harus ada di atas selendang. Itu saya baru semangat untuk entry. Kalau candle masih di bawah selendang, saya paling maksimum 10% aja alokasi dana yang saya gunakan untuk trading kalau emiten di bawah selendang. Ya, nanti saya akan bikinkan video lagi untuk kemarin kan sudah ada bikin sistem, penjelasan sistem. Nanti saya akan buat lebih kayak kayak penjelasan, pembelajaran terhadap sistem ya. ISAT sudah saya ulas tadi. MDKA. Nah, MDKA juga rapi sekali ya di atas Skyline. Itulah saya bilang kadang-kadang saya juga bingung. Ada yang bertanya sama saya, Pak, cara kok Bapak bisa bikin algoritma Skyline ini bagaimana? Ya, saya juga nggak tahu. Tahu-tahu dapat ilham, saya utak-atik algoritmanya dan ternyata saya lihat Skyline ini menjadi, lihat, perhatikan, believe it or not ya, dia kuat sekali bisa menopang nih ya. Ya, tuh lihat tuh.
bisa 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 rapi, berjalan persis di atas skyline ya. Nggak cuma sekarang-sekarang ini, kemarin-kemarin juga ternyata MDKA juga sama tuh. No, skyline ini jadi pijakan buat dia ya, pijakan dan resisten buat MDKA. Nah, lihat tuh, nih skyline nih. Believe it or not, itu makanya saya bilang kita kita visual backtest lah, visual backtest. Saya tidak bilang trading system saya, indikator yang saya gunakan adalah yang the best, tapi setidaknya ini di backtest aja lah, di backtest aja lah. Dan saya sudah uji coba dan saat ini cukup cukup ampuh ya untuk beberapa emiten, bahkan kalau boleh dibilang bisa lah jadiin patokan untuk trading. Nah ini selendang juga sama, lihat kalau di atas selendang buy atau hold ya untuk jangka pendek. Nah ternyata rapi sekali ya. Dan ketika break V-line juga sama tuh, V-line jadi breakdown skyline dan mantulnya di V-line. Nah yang kayak begini-begini itu kita visual backtest aja ya. Ketika ini lihat tuh betapa V-line bisa areal dia sideways di areal V-line. Kenapa dia nggak sideways di bawah V-line gitu coba ya? Atau kenapa sidewaysnya nggak di atas selendang umpamanya? Nah, malah dia bisa bertahan di sini. Saya juga nggak tahu gitu ya. Yang saya tahu, saya buat algoritma ini dan saya lihat ternyata kok bagus. Nah ini ketika dia jebol V-line, lihat tuh bagaimana. Nah ini selendang ketika dia ketemu V-line dan dia koreksi, lihat tuh persis dia bisa ngayun di selendang, di dalam selendang, untuk kemudian dia breakout dan dia naik lagi. Dan ini ketika dia naik tuh ketemu skyline terus dia koreksi, tapi habis itu dia lompat ke V-line dan dia lanjut naik lagi. Yang kayak gini-gini, believe it or not, sistem saya ya cukup oke ya untuk bisa menjadikan paduan setidaknya buat Bapak Ibu jadi lebih confident dalam trading ketika mengenal sistem ini. KF sama masih di sini-sini aja, masih melipir-melipir ya, masih main tali ya di skyline dan selendang. Ini saya lihat nih masih kurang oke nih KF nih. Mungkin masih bisa oke, tapi selama selendangnya masih tipis gini saya nggak cocok. Gampang jebol bukannya apa. PTBA simple ya. PTBA itu setelah bagi dividen 13,4 sekian persen ya wajar ya. Nah tapi kita lihat ini, biasanya sih dia akan turun dulu sampai sebesar dividen yieldnya yang 13, sekian persen itu, untuk kemudian dia bisa rebound lagi. Cuma kadang-kadang kita namanya investor retail, kadang suka galau, udah dapat dividen galau ketika sahamnya dibanting, padahal kita udah dapat dividen loh. Nah kalau Bapak Ibu sudah dapat dividen ya udah duduk manis aja, tunggu rebound aja. Tapi kalau yang belum punya ya siap-siap serok. Siap-siap seroknya di mana? Saya lihat V-line bisa jadi pijakan. Kemudian selain V-line bisa ke skyline, itu bisa jadi pijakan ya. Dua ini bisa jadi patokan lah ke depannya. Untuk serok PTBA. PTBA pada dasarnya masih oke banget, PTBA bagus. BBNI. BBNI ini cakep, cukup rapi ya. Cukup rapi, mulai naik uptrend, tapi ini kan pelan-pelan ya, pelan-pelan. Nah, dia di atas selendang nih, di atas selendang dari skyline. Oke, cukup oke lah ini. Cukup oke. Walaupun saya lihat ya sektor keuangan hati-hati ya. Yang paling dihajar duluan kalau IHSG koreksi itu sektor keuangan, hati-hati. Gudang garam tadi udah saya bahas, BTPS. BTPS cakep nih, di atas V-line dan selendang juga Golden Cross. Skyline juga mulai naik. Ya oke nih, BTPS hold aja kalau udah punya ya. Telkom ini mau bagi dividen ya, kemungkinan besar bisa naik. Tapi wah, kemarin ada juga bilang, "Pak, Bapak itu kok kotaknya bisa percis banget Pak, koreksi gitu kan. Bisa kayak kepentok terus turun. Gimana cara gambar kotaknya ini?" Sebenarnya saya nggak ada ini ya. Ini kira-kira saja, saya kira-kira melihat
ini sebagai puncak dan ini dia patokannya ini puncak dan ini pijakan ini dan dia mantul dari sini ini jadi satu areal ya. Ini kalau dipanjangin ini sebenarnya kira-kira sebenarnya begini doang sih sebenarnya ya. Jadi menghubungkan antara titik ini dan titik ini gitu sebenarnya. Saya tarik garis gitu. Tarik bikin kotak, bikin range. Nah, ini jadi resistannya Telkom. Nanti saya lihat Telkom juga kalau pun bisa naik, hati-hati dengan garis V line ini. Karena dia membagi dividen juga ya. Kemungkinan dividennya juga sekitar berapa persen saya lupa. Nanti coba kita perhatiin ya. Dia baru aja RUPS kok. Dividen yieldnya berapa? Kalau sekitar 10 persenan berarti nanti akan koreksi sampai 10 persenan. Bisa sampai balik ke areal ini nanti kalau koreksi ke 3 ribuan. Itu range-nya Telkom. Akra naik tapi merah-merah ya gini. Ini saham yang dulu sempat jadi primadona dan banyak bikin orang galau. Ya, bagus nih. Mantul, cakep nih chartnya nih. Coba kita tarik garis lagi. Kayak untuk jadi resistennya. Ya, kayaknya kalau kita bikin begini, kayak model parallel channel gitu ya. Parallel channel itu apa sih? Itu garis sejajar yang jaraknya itu sama, itu kita sebut parallel channel ya, garis sejajar yang jaraknya sama. Itu technical klasik juga. Nah, saya lihat Akra, perhatikan ini kan deket nih, dekat. Nah, ini jadi deviasi, jadi resisten, area resisten ini, hati-hati nih. Kemungkinan kepentok sini bisa balik ke parallel channel ini lagi. Ini Akra. Excel sudah bebas ya tadi ya. Cakep nih, ini salah satu yang kita akan buy untuk besok Senin. Kalau dia breakout 2810. Oke, itu market review dari saya minggu ini. Semoga minggu depan kita bisa masih bisa hijau ya. Saya lihat sih peluang untuk hijau cukup besar karena IHSG tertahan di areal selendang. Walaupun begitu bisa saja dia koreksi sedikit di areal selendang ini, areal selendang bawah. Areal selendang bawah itu sekitar 4.880-an. Itu. Jadi kemungkinan IHSG swingnya, kalau swing bisa sampai 4.780 sampai 4.880 itu areal swingnya. Ya itu areal skyline dan batas bawah selendang. Ini areal supportnya. Dengan resisten kalau mau naik IHSG, naik mungkin 5.000 jadi resistennya. Ya itu market review dari saya minggu ini. Happy weekend semua. Dan manfaatkan waktu libur ini untuk belajar, untuk menyimak video-video review saya, untuk dicari benang merahnya, mencari benang merah, analisa berdasarkan winning system. Baik, sampai jumpa teman-teman semua. God bless you all. Stay healthy.